Halo tim M, balik lagi sama gue Irfan. Sekarang gue lagi bareng salah satu coach legend juga di Bandung, namanya Coach Siki. Halo coach. Ya. Thank you banget udah nyempetin waktunya nih coach. Iya, Jauh. sama-sama. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih coach. Saya akan kasih beberapa pertanyaan sama pertanyaan dari teman-teman motion juga. Boleh ya coach ya? Oke. Oh iya, saya sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih buat ikan Sagara punyanya Kak Januar Utara. Tempatnya keren banget. Oke. Pertanyaan pertama, kemarin juara di Manas coach, di Manas 2019 bareng ITHB. Iya. Gimana sih perasaannya coach? Sebenarnya ada perasaan gak nyangka gak sih? Gimana tuh coach? Kalau perasaan sih, yang pasti ya pasti senang menurut saya. Kalau masalah menyangka atau nggak nyangka, nggak sampai ke sana juga sih. Saya mikirnya lebih ke arah lakuin bagian saya aja. Bagian saya itu mempersiapkan tim ITHB-nya dengan sebaik mungkin. Gitu. Nah, pada hasilnya bisa dapat juara, yaitu saya percaya sih bagian dari proses itu yang saya jalani. Jadi saya waktu itu lebih khawatir, lebih mikirin ke hal yang saya kerjakan aja, yaitu mempersiapkan tim dengan sebaik mungkin. Gitu sih, lebih ke arah sana. Semaksimal mungkin ya coach ya. Perjuangannya berat masih coach buat sampai dapat titel di Manas itu. Berat, setiap tahun pasti berat karena cuma satu yang juara gitu kan. Iya. Jadi kalau nggak berat atau mudah, banyak yang saya dapat gitu, kalau lebih gitu. Jadi persiapannya ya butuh komitmen penuh dari semua yang terlibat gitu, baik itu pemain, pelatih, dan kampus gitu ya. Terus supporter juga ya, ada andil. Jadi semua komponen yang terlibat itu benar-benar harus mau komit penuh, dan bukan cuma komitnya itu hanya dalam waktu yang singkat, tapi harus terus-terusan gitu. Jadi setiap tahun selalu butuh energi yang besar lah untuk Butuh tulus, setia ya sama prosesnya coach. ya gitu. Kayaknya ITHB ini waktu di Manas 2019 itu salah satu tim yang diperhitungkan juga nggak sih coach sebenarnya? Menurut coach Niki sendiri nih. Saya sulit bilang ya kalau pendapat orang luar gimana, tapi gini, kalau lihat dari track record kan, kalau tim ITHB itu dari ikut 5 nasional dari sebelum namanya 5 ya, kan dulu Libama ya. Oh iya. Itu tuh kita boleh dibilang hampir selalu masuk ke 4 besar. Cuma pernah sekali aja nggak masuk 4 besar. Jadi kalau diperhitungkan ya mungkin dengan reputasi dan track record seperti itu, ya mungkin tim-tim menganggap ITHB salah satu tim yang cukup diperhitungkan lah karena track record itu. Tapi saya nggak tahu pasti gitu ya, Pak. Apa sih coach kunci kesuksesan ITHB ini? Bagian share dong ke teman-teman nih coach. Sebenarnya nggak ada yang rahasia atau nggak ada yang spesial. Saya pikir semua juga tahu hal ini, gitu. Tinggal gimana eksekusi aja. Yang pertama, komitmen dulu. Dari awal harus ada komitmen dulu kan. Jadi intinya harus, kalau ini tuh istilahnya tuh komitmennya must be made, harus ada komitmen gitu. Yang kedua, bikin rencana, plan must be laid. Jadi kita harus itu bagian pelatih lah, tugas pelatih dan kampus. Gimana sih bikin program latihan yang tepat untuk menunjang persiapan yang baik. Terakhir itu harus bayar harga, a price must be paid. Jadi gimana caranya semua yang terlibat harus mau bayar harga untuk menjalankan program yang udah ditetapkan itu, gitu kurang lebih sih. Jadi kalau dibilang rahasia, ada apa sih rahasianya? Nggak ada yang istimewa itu. Saya yakin semua juga tahu, tinggal masalah mau nggak jalanin itu tadi, komitmen, bikin rencana yang baik, dan bayar harganya gitu. Semua orang tahu tapi belum tentu bisa semua orang mau lakuin. Ya, karena mungkin ada satu dari hal yang menyebabkan dia nggak bisa komit 100% mungkin, atau dia bayar harganya tuh, kan maksud saya bayar harga di situ kan ada yang dikorbankan ya, ada hal lain dikorbankan, waktu dan hal lainnya itu. Mungkin nggak semua bisa itu gitu. Itu sih mungkin yang membedakan. Coach, kemarin kan gamenya agak ketat tuh ya, Iya. PH dan ITHB. Apa sih coach yang coach sampein ke anak-anak ITHB waktu lagi kejar-kejaran gitu coach? Jadi secara prinsipnya sih ya, lakukan aja hal-hal yang sudah biasa dilakukan di latihan. Jadi nggak perlu lakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Dan demikian mereka akan fokus kan, oh apa sih yang udah kita persiapkan selama ini gitu. Itu aja yang saya minta mereka eksekusi gitu. Karena apa yang menurut pendapat saya, nggak mungkin hal-hal yang biasa belum pernah mereka lakukan tiba-tiba mereka jadi bisa gitu. Ya katakan kalau misalkan bisa itu bonus lah gitu. Tapi kan fokusnya jangan ke sana, fokusnya itu Apa yang dilatih? yang udah disiapkan, yang udah mereka biasa lakukan di latihan, mereka tinggal eksekusi pada saat game itu aja sih. Dengan demikian fokus mereka kan nggak kemana-mana, mereka bisa mikir, oh iya ya, saya udah pernah melakukan ini nih, play ini tuh udah pernah kita lakukan bareng, sistem ini tuh udah pernah kita jalankan waktu latihan, tinggal kita eksekusi bareng-barengnya di game, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi mereka lebih fokusnya tuh lebih nggak ngelebar lah,
Itu aja sih prinsipnya. Jadi kalau udah ngikutin plan sesuai yang direncanakan, mainnya juga lebih tenang ya coach. Ya. Itu mungkin kenapa itu ITHB mainnya lebih tenang di final mungkin. Kalau yang saya nonton. Oke. Coach udah berapa lama sih melatih ITHB coach? Saya melatih di ITHB 2008 akhir, berarti 12 tahun ya. 12 tahun. 2008 akhir bulan Oktober atau November. Ada rencana ke profesional coach? Untuk saat ini belum ya. Saat ini belum. Tapi tawaran udah ada coach. Tawaran ada, cuma belum, saya merasa belum tertarik aja gitu, belum minat ke sana gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan suatu saat mungkin bisa aja gitu. Kalau situasinya pas dan saya merasa emang saya pengen ke sana gitu. Kalau disuruh milih nih coach, Ya. ini kita berandai-andai sedikit coach. Kalau disuruh memilih coach ingin melatih tim apa? Kira-kira coach pengen melatih tim profesional IBL yang mana nih coach? Saya- Coach suka gameplaynya atau pemain-pemainnya mungkin? Oke. Kalau ditanya sekarang saya nggak punya preferensi satu tim secara khusus ya. Cuma kalaupun nanti saya ke tim profesional ya intinya tentu ya saya pengen tim yang satu visi dengan saya dan bisa dukung saya, jadi di awal tuh saya bayangin itu kan ketemu dulu, ngobrol dulu soal visinya, soal sistem apa yang akan diterapkan. Nah kalau satu visi dengan saya ya itu pasti akan lebih jadi preference untuk saya. Tapi kalau sekarang tim apa kira-kira yang seperti itu, saya belum bisa bilang satu tim secara spesifik atau gimana. Kalau itu kesukaan coach deh, tim kesukaan coach dukung tim mana nih? Saya senang tahun terakhir itu saya senang lihat Prawira Bandung. 2 tahun sebelumnya Setapak Jakarta. Tapi itu karena kan emang pelatihnya itu kan pelatih luar yang Coach Gibi ya. Saya merasa cocok aja dengan sistem yang dipakai Coach Gibi gitu, yang menekankan banyak ball movement, player movement gitu kan, seperti itu aja sih. Tapi tim-tim lain mungkin saya lihat adalah beberapa poin itu, cuma ya saya senang lihat 2 tim itu aja di 2 tahun terakhir. Oke, sebenarnya kalau dari Coach Riki sendiri nih, ingin membentuk pemain seperti apa sih Coach? Atau ada nggak Coach, pemain impian Coach Riki itu seperti apa sih? Oke, kalau saya dari sudut saya itu yang pertama yang ingin saya miliki itu pemain yang punya karakter yang baik dulu gitu. Itu sih, karena bagi saya karakter itu fondasi seorang pemain bisa jadi hebat atau enggaknya itu dari karakter dulu gitu. Karakter yang dimaksud di sini itu contoh-contoh karakter yang baik seperti misalkan dia disiplin, punya komitmen, mau kerja keras, work ethicnya bagus gitu kan, terus dia punya integritas, hal seperti itu gitu. Karena saya yakin dengan pemain yang punya karakter itu jauh lebih mudah untuk membentuk skill dia atau pemahaman dia gitu, terhadap gamenya gitu. Dibanding kebalikannya, kalau pemain yang cuma skillnya aja yang baik mungkin sedikit lebih sulit untuk dibentuk karakternya gitu. Jadi saya sih dari dulu lebih senang gitu ya, lebih senang punya pemain yang karakternya dulu yang baik ya, ditempa dengan baik dulu, baru skill dan lain-lainnya menyusul. Gitu. Kalau boleh disebutkan satu nama nih Coach ya, Ya. yang Coach mungkin yang memenuhi kriteria Coach, bukan berarti Coach paling sayang ya, tapi yang memenuhi kriteria Coach. Kira-kira ada nggak nih Coach pemain siapa ya Coach? Bisa disebutkan namanya? Rata-rata kalau yang lulusan ITHB lah tanda kutip ya, yang ini saya cukup senang sih, rata-rata karakter mereka udah berhasil lah mencapai yang karakter yang saya harapkan mereka punyai gitu kan. Jadi mereka ke depannya itu bisa pas mereka berkarir di klub pro lain, mereka udah bisa apply itu gitu kan. Ya kalau nyebut contoh yang alumni ITHB yang udah sekarang masih berkarir di pro kan kayak Caleb gitu kan ya. Terus Januar gitu kan. Reza, Teddy gitu kan. Cukup banyak sih yang udah berkarir di sana. Ada Jan juga, Randika. Oh, oke. Banyak ya Coach ya? Ya. Oke Coach, saya akan nanya dari teman-teman nih yang penasaran mungkin. Oke Coach, pertanyaan pertama nih dari Swissin aja. Mindset terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pelatih basket apa sih Coach? Khususnya pelatih basket Indonesia, mindset terpenting. Bagi saya itu adalah bagaimana bisa berdampak ke pemain gitu. Jadi punya impact yang baik kepada pemain. Jadi kalau kita mindsetnya dari awal tuh, kita ingin punya dampak kepada pemain, maka kita akan mikir holistik, ya. Bukan cuma sekedar melatih tekniknya aja atau skillnya aja, tapi kita ingin pasti akan ingin pemain itu jadi pemain atau manusia yang punya karakter yang baik, gitu. Jadi lengkap semuanya. Gitu. Menurut saya sih mindset itu yang pertama kali harus dimiliki oleh pelatih yang ingin pemain-pemainnya sukses ya. Karena kan seorang pemain basket itu main basket paling berapa tahun gitu. Mungkin usia 30, 35 udah pensiun. Tapi
selebihnya sisa hidupnya kan dia akan di dunia lain, maksudnya di dunia kerja, di dunia itu kan perlu modal karakter. Di sana mungkin kalau di dunia kerja skill basket nggak terlalu berpengaruh atau bisa kepake gimana. Tapi kalau kita berhasil nanamkan karakter yang baik ke mereka, itu akan mereka bisa pakai sampai sepanjang hidupnya gitu. Itu sih. Jadi menurut coach nggak harus di dalam lapangan, tapi kehidupan di luar lapangan harus diperhatikan juga. Iya, itu satu paket. Oh ya, untuk Swissin aja kamu dapat satu buah merchandise dari Motion Sport Indonesia. Ini coach, ada pertanyaan lagi nih coach. Yeah. Pertanyaan menarik dari Timotan. Oke. Timotan anak Baru lulus ya? Baru lulus ya. Gimana sih menurut Kodiki tentang sistem pemilihan timnas elit muda sekarang ini? Saya kan nggak terlalu mengikuti 100% gitu ya. Cuma yang saya dengar kan katanya ada pemanggilan awal berapa puluh pemain gitu ya, 50 atau 60 54 gitu ya. kalau nggak salah. Nah setelah itu kan ada seleksi tahap pertama itu saya dengar lewat video kan, lewat video online. Nah saya nggak bisa bilang apakah hal itu sebenarnya efektif atau enggak gitu ya, atau fair atau enggak. Cuma saya pikir kan kalau pendapat yang umum itu ya di sini kan wah sulit dong kalau seleksi secara online kan. Iya pasti sulit. Tapi saya yakin pendapat itu tuh pasti diketahui juga oleh staf pelatih timnas elit muda itu, pasti mereka juga tahu. Dan kalau mereka memutuskan untuk tetap melakukan seleksi online itu pasti mereka punya reason sendiri. Nah mungkin reason ini yang nggak banyak orang tahu atau mereka nggak sengaja nggak publikasikan pasti. Jadi makanya muncul polemik gitu. Tapi kalau saya secara pribadi, kalau saya sebagai pelatih, saya sendiri akan mengalami kesulitan kalau hanya seleksi berdasarkan video saja gitu, karena beda gitu ya, beda atmosfernya segala macam gitu kan bagi saya pribadi. Tapi sekali lagi saya yakin juga hal ini pasti diketahui oleh staf pelatih timnas itu, pasti tahu. Mungkin mereka punya alasan tersendiri ya, atau keterbatasan sendiri dengan situasi seperti sekarang ini atau gimana. Jadi banyak faktor, jadi kita nggak bisa langsung ngejudge bahwa oh ini sistem ini salah nih, mekanisme ini salah atau nggak baik atau gimana gitu. Oke nih coach, Kak Timotan, kakak juga dapat satu buah merchandise dari Motion nih, keren banget pertanyaannya. Oke coach, sekarang kita akan main game nih coach. Jadi main gamenya saya akan sebutin satu nama coach. Yeah. Coach akan deskripsiin dengan satu kata secara cepat ya coach. Satu kata secara cepat. Oke, nama pertama. Yeah. Caleb Rahmat Gemilang. Efisien. Raven Pradipta. Dang. Oh, maksudnya ngedang gitu itu sih ya. Yuda Saputra. Cepat. Firdan Guntara. Smart Ya coach. Firdan itu masih main nggak sih? Dia masih sisa 1 semester lagi. Tinggal nyelesain tugas akhir aja sih. Cuma kan kayaknya dalam 1 semester ini sih udah nggak ada kegiatan event lagi basket. Iya sih. Udah ada sih. Jadi berarti kemungkinan sih nggak akan main lagi di TAB. Udah selesai. Maksudnya smart apa tuh coach? Permainannya atau apanya kan? Jadi dia tuh menurut saya punya kelebihan dalam baca game, ya. read defender, terus dia lihat situasi teman-teman dia gitu. Sehingga dia tuh kalau disilahkan tuh dia kayak bisa tahu 2 atau 3 langkah ke depan dulu nih, lawannya bakal gimana nih kira-kira, teman saya bakal gimana. Jadi efisien ya. Lebih ke arah basketball IQ dia baik gitu. Intinya gitu. Siap. Januar Kuntara. Licin ya. Licin kan susah dipegang tuh coach. Susah dijaga gitu. Waktu zamannya dulu dia badannya kecil ya. Terus waktu dulu gitu ya, muscle nggak terlalu berotot gimana juga, tapi licin gitu. Licin tuh ya sulit dijaga sama lawan, bisa gampang penetrasinya. Pinter ya. Nih coach, yang terakhir nih coach, nama salah satu pemain favorit saya sih sebenarnya di ini juga, Reza Guntara coach. Reza Guntara lengkap. Gimana maksudnya lengkap gimana? Dia sebenarnya punya kapasitas untuk jadi pemain yang lengkap, punya potensi yang besar untuk jadi pemain lengkap karena dia drive-nya bisa melakukan penetrasi dengan bagus, dan shooting 3 point-nya juga akurasinya tuh menurut saya cukup lumayan. Jadi dia versatile lah berarti. Versatile ya. Kalau ada Kak Rezanya mau ngomong apa nih coach? Halo Kak Reza, boleh masuk. Kita datangkan Kak Reza coach. Oke. Ngobrol-ngobrol bareng kita. Siap.
Udah berapa lama nih Kak nggak ketemu? Sorry Kak, udah berapa lama nih Kak nggak ketemu Koriki? Nggak terlalu lama sih. Nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama ya? Waktu itu sempat ikut latihan di THB kan. 2 minggu atau 3 minggu lalu Ya, ya. memang 3 minggu lalu. Kalau menurut Kak Reza, Koriki gimana sih melatihnya ya, gaya melatihnya nih? Kayaknya kalau saya pribadi ya Koriki tenang, tapi pernah marah nggak sih sebenarnya? Kalau marah nggak pernah sih ya, kalau yang saya rasain itu. Cuman emang kalau di lapangan ya lagi latihan gitu kan emang tegas gitu sama disiplin banget lah gitu sama hal-hal detail tuh apa ya, kalau yang saya pernah lihat sama Koriki itu kayak sampai benar-benar detail tuh baru kita pindah ke latihan yang lain. Misalnya ibaratkan kayak masalah screen gitu. Kalau belum detail ya terus aja itu sampai benar-benar kita paham. Sampai akhirnya jadi habit lah gitu. Gitu sih. Pelatih yang cukup hebat ya. Di mata Kak Reza nih Coach Ricky gimana sih? Ya luar biasa lah, udah banyak juga kan pemain-pemain dari Koriki sampai ya kayak Caleb gitu kan udah Luar biasa ya. udah nggak usah ditanya lah kayak. Nah untuk Koriki sendiri, Ya. gimana nih Kak Reza nih? Kalau saya sih ngefans banget sih sama Kak Reza ya. Soalnya pemainnya lengkap, tinggi, bisa nembak juga, efisien gitu kelihatannya. Kalau Kak Reza gimana nih? Iya, sama yang tadi saya bilang itu kan satu kata ya. Mungkin kalau katanya bisa lebih mewakili itu bukan lengkap ya, versatile. Versatile. Ya, jadi ya itu tadi punya potensi untuk main kalau apa ya? Kalau bagi saya mungkin Reza itu bisa main posisi 1/5 jadinya gitu. Harusnya gitu. Potensinya itu bisa ke sana. Potensinya itu bisa ke sana. Amin. Tapi sebenarnya nyata nggak sih Coach? Kak Reza ini akan masuk IBL dari pertama kali Coach lihat nih. Waktu pertama kali banget sih enggak. Hmm. Enggak. Waktu pertama banget tuh saya ketemu Reza itu waktu mau masuk SMA 79 gitu kan. Waktu itu kalau sekarang saya kalau nggak salah udah pernah bilang juga ke Rezanya sih. Kalau nggak salah ya. Waktu itu alasan paling besar saya mutusin Reza masuk itu karena tinggi aja. Karena secara skill belum bagus gitu. Tapi karena tinggi udah masuk dulu aja. Punya modal gitu. Ya gitu. Jadi hal-hal lain kayak misalkan kemampuan ball handlingnya, shootingnya belum bagus lah gitu. Tapi karena tinggi masuk. Tapi sering perjalanan waktu gitu ya. Berarti kan 3 tahun di SMA, terus 4 tahun di kampus gitu ya. Jadi 7 tahun lah bareng kerja sama saya gitu ya. Selain di kampus sama di SMA kan di tim PON juga kan tim Porda gitu ya. Dan pernah timnas juga ya, timnas 16 ya. Jadi dia tuh mau dia itu tadi mau bayar harganya untuk bisa berhasil dengan kerja keras gitu kan. Terus mendengarkan instruksi dari pelatih, pas latihan tuh dia tahu gitu kan. Itu bagi saya tuh bagian dari bayar harga kan gitu. Sehingga akhirnya pas akhir-akhir dia mau akhir kuliah PON, saya sih udah langsung mikir oh ini kalau main ke pro pasti bisa gitu. Bukan pasti bisa aja, pasti banyak klub yang mau gitu. Itu aja sih. Kalau Kak Reza sendiri ada nggak sih momen yang benar-benar paling berkesan, masih inget nih di kepala bareng Coach Ricky? Banyak lah, soalnya saya kan hampir 7 tahun gitu kerja sama Koriki gitu. Dari ibaratkan dari saya yang Koriki bilang tadi gitu, pas begitu masuk ke SMA tuh ya saya ingat gitu, Koriki kan bilang katanya saya milih kamu karena tinggi gitu kan. Nah dari benar-benar bisa dibilang mentah banget lah gitu, sampai akhirnya kan 7 tahun kerja sama. Momen yang paling apa sih, paling kena banget gitu ya, waktu PON sih. Ya pas kita juara PON gitu, kayak apa ya, 2012 ya. Ya 2012 kayak saya ngerasa kayak wah ini saya terakhir main bareng Koriki gitu. Karena memang saya kan lulus 2017, cuman kayak momen ini tuh udah saya pikir kayak udahlah ini momen terakhir saya gitu. Waktu itu kan kayak Liga Mahasiswa juga belum pasti. Waktu itu masih tuh vakum ya. Dengar-dengarnya kayaknya kan katanya 2017 emang nggak ada apa ya. Dan memang ada gitu. Iya. Jadi Nggak ada gitu. Vakum 2 tahun ya. Pas Reza angkatan terakhir di ITB itu nggak ada liga mahasiswa. Makanya Jadi saya samain waktu gitu. itu kayak ya udahlah ini momen terakhir sama Koriki gitu kan, untuk bisa apa ya, kayak dapat achievement yang benar-benar apa ya, PON lah gitu, juara PON kan gitu kan. Apalagi sebelumnya kan kayak angkatan Januar, Caleb, Koriki juga pegang gitu kan, juara gitu. Nah apalagi waktu itu di Bandung juga gitu, kayak wah ini emang waktunya yang pas lah gitu buat raih itu gitu. Jadi kalau ditanya momen paling apa ya, paling berkesan sih itu PON. Tapi pernah dimarahin Coach Ricky nggak sih Coach? Kalau dimarahin secara pribadi, personal gitu sih nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Cuman ya memang Koriki ini kalau yang saya rasain tuh, yang saya dapat tuh kayak
nggak cuma di dalam lapangan aja gitu. Ya bisa ibaratnya ngedidik saya gitu ya di luar lapangan juga gitu, karena efek yang bakal dapat tuh kalau di luar di luar lapangan bagus, di luar lapangan juga bakal bagus gitu. Karakter ya. Karakter, Tadi ya. tadi Ko Ricky udah sempat sebutin sih bang. Berarti Ko Ricky ini pelatih yang cukup hebat sih. Kalau Ko Ricky sendiri nih ada nggak sih momentum yang paling diingat? Berkaitan Reza gitu. Ya dari SMA sampai kampus sih banyak momen bersama Reza yang apa ya, yang berkesan lah gitu. Kalau mau diambil satu, ya gue bilang ya Pas PON juga sih, Pas PON 16 gitu. Yang final itu lawan Jawa Timur ya? Ya betul, Jawa Timur. Oke. Ada pertanyaan nih ke Kak buat Ko Ricky atau kasih kesan dan kesannya nih buat Ko Ricky, buat penutupan aja kita. Apa ya, udah dipersiapkan ya. Tidak dipersiapkan ya? Tapi Ko Ricky surprise gak sih? Cukup kaget kan kalau Kak Reza datang? Ya kaget. Soalnya saya udah kontek-konteknya takut ketahuan tadinya. Untung aja enggak ya. Buat Kak Reza nih, coach, mungkin video penutupan ya. Kesan dan pesannya buat Kak Reza nih, pesannya buat Kak Reza nanti ke depannya harus gimana? Atau ada permainan yang harus dibenerin gitu. Menurut saya kalau Reza tuh belum sampai ke potensi terbaik dia gitu. Dia masih bisa improve lebih dari ini gitu ya. Jadi jangan puas aja gitu. Jangan puas dengan kondisi sekarang gitu. Kalau mengenai hal praktis ya, yang kan kalau hal yang bisa di-improve tuh nggak perlu yang muluk-muluk gimana kan. Yang praktis dulu lakuin satu hal dulu itu, nanti kalau udah baru ke next step. Kalau dari saya sih soal ball handling aja, perbaiki dulu ball handling. Supaya kamu bisa punya kemampuan sebagai seorang guard juga. Jadi yang makin lengkap lagi. Jadi bayangkan kalau Reza main posisi 1 atau 2 dengan stick ini gitu. Mismatch terus ya. Harus punya kemampuan seorang guard dari ball handlingnya. Ini tembakannya udah oke sih. Ya, masih bisa diasah lagi tapi menurut saya udah lumayan gitu. Oke, Kak Reza, terakhir lagi. Deskripsiin satu kata, apa gimana? Oh, deskripsiin Ko Ricky dengan satu kata. Kalau dengan satu kata nih, Ko Ricky gimana nih? Satu kata ya. Susah sih ya. Susah kata ya. Susah sih ya. Satu kata ada Banyak sih, banget. kalau saya kayak orang tua gitu. Dua kata ya dia. Ya itu tapi bersambung. Oh, ya itu bersambung lah kalau saya. Soalnya apa ya, sama Ko Ricky ini yang saya dapat tuh bukan cuman melulu masalah basket gitu. Jadi apa ya, ya sekalian kesan dan pesan lah ya sama Ko Ricky. Cuman saya kayak mau bilang makasih banyak gitu kok, apa yang udah Ko Ricky didik ke saya tuh sangat berpengaruh besar sampai saya di titik ini gitu. Mungkin ya kalau nggak ketemu Ko Ricky, ya saya nggak tahu juga, mungkin saya ada di IBL atau di titik ini sekarang gitu. Cuman segala sesuatu yang Ko Ricky sampein waktu kita kerjasama bareng itu sangat kerasa banget gitu, sampai di detik ini pun masih saya lakuin gitu. Kayak contoh hal kayak disiplin gitu kan, kayak hal-hal kecil itu akan berdampak gitu. Jadi hal kecil itu bakal jadi hal gede nantinya gitu. Jadi saya lagi sering ngomong kayak gitu sih. Jadi kayak buat saya sih makasih banyak kok gitu buat kerjasamanya selama ini gitu, sangat berpengaruh banyak buat hidup saya. Kontrak kapan habis nih Kak? Kemarin baru ngobrol lagi. Ya. Ada tawaran dari mana aja deh? Ada sih, tapi ya Masih stay di Bandung? kayaknya sih di Bandung kayaknya. Masih di Bandung ya. Oke deh. Thank you banget Ko Ricky udah waktunya ngobrol-ngobrol. Thank you banget Kak Reza. Terima kasih banyak. Udah datang. Ya. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Oke. Thank you coach. Thank you. Mantap.